Memang gini ya gambarnya? Iya, Gil. Ragil. Gimana, dokter? Gambarnya ini ya, kartun gini. Iya, dok. Ini dari Hebat, dok. Dari Hebat gini ya. Muhammad Alifio. Iya. Muhammad Alifio Putra. Dokter. Ini sapi apa ini, Nak? Agak keras ya. Sapi. Sapi apa? Halo, halo. Sapi Ya, parah. sapi apa? Apa? FH, dokter. FH. Ya, sapi FH. Masih ingat ya? Ini semester berapa ini? Putri Laura. Semester 3, dok. Ya, berarti kan sudah dapat PIV ya kemarin ya? Ya, FH. FH itu sapi apa singkatannya, Laura? Friesian Holstein. Friesian Holstein. Dia merupakan sapi apa produksinya Ahmad Julian Andries? Sapi perah. Jadi dia menghasilkan apa? Menghasilkan apa kalau sapi perah? Menghasilkan susu. Tolong ini meskipun kita online dan malam hari tetap seperti offline ya. Ya, silakan next siapa? Ragil. Ya, berbicara tentang sapi perah, keberhasilan usaha sapi perah ini yang pertama tergantung dari pemilihan bibit, ya, terutama pemilihan bibitnya. Di Indonesia hampir semua sapi perah itu adalah FH, ya, karena dia bisa beradaptasi dengan baik meskipun dia adalah sapi subtropis, ya. Asalnya dari mana ya FH itu? Belanda kah? Ya. Ada yang masih ingat? Apa memang benar dari Belanda? Aslinya ya, aslinya Auliana. Gak dengar aku sayang. Auliana. Dari mana Eva, Auliana? Dari mana? Ya, dia nenek moyangnya dari Belanda kah? Ya, Nederland ya, dari Belanda. Kemudian dibiakkan di banyak negara, hampir seluruh dunia, ya. Terutama di sini yang utama adalah pemilihan bibit. Kalau bibitnya bagus, ya, itu akan menghasilkan susu yang bagus juga. Dalam pemeliharaan apapun ya, ternak apapun, 60-70% biaya produksi itu adalah pakan. Ya, jadi di sini keberhasilan usaha sapi perah itu selain bibit juga pakan. Ya, pakan di sini sapi perah itu karena dia merupakan ruminansia, dia tidak boleh lepas dari rumput. Ya, rumput sapi yang rumput adalah pakan utama yang harus diberikan pada sapi perah ini. Ya, pemberiannya adalah 20% dari berat badan rumput ini. Ya, karena selain dia hewan ruminansia yang memerlukan serat kasar yang tinggi dari rumput, rumput ini juga memberikan lemak yang tinggi yang menentukan harga dari susu. Lemak susu itu ditentukan oleh rumput.
Ya. Yang ketiga adalah manajemen pemeliharaan sapi perah. Mulai anaknya yang namanya pedet, sapi darah, ya, sapi darah itu sapi betina yang belum kawin. Kemudian setelah kawin dia beranak, kemudian laktasi. Laktasi itu mengeluarkan susu ya, tapi bukan untuk anaknya, tapi untuk diperah. Kemudian masa kering kandang ini saat dia tidak mengeluarkan susu. Ya, nanti kita bahas. Ya, di masa kering inilah yang boleh dilakukan pengobatan sebenarnya, karena tidak ada air susu yang diperah. Ya, kemudian pengendalian penyakit. Ya, pengendalian penyakit di sini sangat dibutuhkan karena sapi perah ini sangat sensitif, terutama pada ambing dan putingnya. Seringkali yang dinamakan dengan penyakit mastitis. Ya, dari kata mame. Mame itu ambing, ya. Tis itu berarti dia terinfeksi, mame yang terinfeksi. Ya, bisa disebabkan oleh bakteri E. coli, Streptococcus, Staphylococcus, terutama 3 bakteri ini. Ya, next. Ini kita ke bangsa-bangsa sapi perah. Ya, mengulang ya ini. Ada Ayrshire, ada FH, Friesian Holstein, Jersey masih ada di sini ya. PFH, peranaan FH maksudnya. PFH itu bisa disilangkan FH dengan Limousin, FH dengan Simmental gitu. Kadang itu di Indonesia seperti itu, ya. Ada Landbeck, ada Shorthorn, itu adalah bangsa-bangsa sapi perah. Ya, next. Sahiwal itu yang dari mana? Ini kita bahas satu-satu ya. Sahiwal itu dari dari India ya. Ya, next, nggak apa-apa sayang. Silakan Ragil. Ya, ini sapi perah Ayrshire. Asalnya adalah Skotlandia. Warna bulunya putih, ada bercak coklatnya, ya sedikit bercak coklatnya pada bagian sisi kiri kanan dari mandibula ya, itu pipinya, ada di leher juga neck dan bahu. Ya, puting dari susunya besar. Ada berapa putingnya Masari? Ada 4, Dok. Ada 4. Ya, ambingnya ada berapa? Ratna Dwi Asmaning Ayu. Ada 4, Dokter. Loh, puting ada 4, ambingnya 1, Nak. Ya, ambingnya itu, Nak. Ambingnya. Ya, gitu ya. Puting susunya besar ada 4 dan melekat kuat pada ambing ya. Ukuran tubuhnya besar di sini. Saya katakan besar kalau di Indonesia, tapi kalau di sana itu di Skotlandia termasuk sedang 600 kilo ya. Next. Ayrshire ya ini. Ya ini contohnya lagi ya, tubuhnya kuat, tahan pada segala cuaca, tahan pada kondisi pakan yang jelek. Belum sayang. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kadar lemak susu. Termasuk sedang. Kalau di sini termasuk tinggi ya, 3,9 karena di sini 3,7. Ya. Produksi susunya bisa 3.500 liter per masa laktasi, termasuk sedang di sini. Ya, next. Sapi perah FH atau Friesian Holstein asalnya Nederland, ya, asalnya dari Belanda. Warna bulunya putih, belang spot hitam atau coklat, ya. Produksi susunya itu bisa sampai 5.500, 4.500 ya per masa laktasi, ya. Next.
Ini yang kadar lemaknya berapa? Kadar lemaknya 3-4%. Ya, di Indonesia 3,7. Kadar protein susunya 3,5-4%. Sangat bagus. Ya. Next. Di sini rasio protein dibanding lemak adalah 0,76, berat lahirnya 45 kilo, bisa 50 kilo, ya. Berat dewasanya 750 kilo, tinggi badannya 58 inci, komersialnya betina, itu dewasa kawin, apa ini ya maksudnya, betina dewasa kawin 15 bulan. Ya, pada 15 bulan itu sudah bisa kawin untuk sapi dara. Ya, ini kelebihannya dari cepat untuk bisa dikawinkan, ya. Next. Pada 15 bulan sapi ini saya kurang mengerti ya. Sebenarnya kalau 15 bulan dia kawin, kemudian kan ada masa untuk bunting ya. Kalau pada sapi bunting bukan hamil ya. Bunting itu 9 bulan. Ya, 15 tambah 9 harusnya 28 itu kalau 24 umur 24 bulan lahir itu belum kayaknya ya. Fungsi perahan 6 maksudnya masa laktasinya 6-7 tahun ya. Next. Ini Guernsey ya, ini besar ini dari Inggris ini. Warna bulunya coklat kuning, tubuhnya sedang, berat badannya 550 kilo, warna lemak susu kuning dan rasa gurih. Ya, gurih itu dari lemak. Lemak itu kenapa kok gurih? Ada rasa asin. Ya, manisnya itu dari laktosa. Laktosa itu adalah karbohidrat dari susu. Ya. Jadi di sini perpaduan lemaknya asin, kemudian tambah ada laktosa. Itu adalah laktosa itu menimbulkan rasa yang manis. Ya, sehingga gurih. Ya, pasti sedap di sini ya. Ada yang enggak suka susu? Ada yang suka susu? Hampir semua suka ya, harusnya dokter hewan nanti harus minum susu. Saya aja tiap hari minum susu. Kalau enggak itu rasanya sakit semua badan ya, karena sangat bagus untuk tubuh, untuk imun ya, apalagi ini COVID sedang merajalela lagi. Ya. Minum susu yang banyak nak untuk meningkatkan imun ya. Produksi susunya 2.750 per masa laktasi. Kadar lemaknya sangat tinggi, bisa 5%, makanya dia asin ya. Gurih, proteinnya juga sangat tinggi 6%. Ya, protein itu dipengaruhi oleh pakan bukan rumput. Kalau lemak itu rumput, ya, pengaruhnya rumput. Kalau protein itu konsentrat. Ya. Next. Ini yang jersey ya. Saya kadang itu jersey itu saya kira sapi Limousin, kan seperti Limousin atau Simmental gitu ya. Kenapa dinamakan jersey? Karena dia berasal dari Pulau Jersey di selatan Inggris dan Eropa ya. Warna bulunya merah coklat, di moncongnya ada kadang putih, kadang hitam gitu ya. Putih terus kemudian hitam. Sifatnya kurang tenang dan lebih peka perubahan sekitarnya untuk jersey ini. Makanya jarang ada jersey di Indonesia. Saya dengar adzan dulu ya nak ya. Saya mohon izin dengarkan adzan.
Ya, saya lanjutkan untuk sapi jersey ini. Produksi susunya sangat sedikit ya, dia termasuk sedikit 2.500 per masa laktasi karena tidak tenang tadi. Ya, ya. Next. Ragil ya. Untuk peranakan FH, ini ada di Ngerati, ada yang dari Pasuruan, ya. Ada banyak sebenarnya FH yang dari peranakan FH ini persilangan FH dengan PO atau Madura, ya. Dirinya itu menyerupai FH, jadi tetap tapi produksi susunya rendah dan badannya lebih kecil dari FH karena disilangkan dengan sapi PO itu sapi pedaging, sapi Madura juga sapi pedaging, ya. Jadi ini kalau dilihat dia tidak sebesar sapi FH. Jadi PFH ini peranakan sapi Friesian Holstein, ya. Itu banyak ada di Jawa Timur terutama. Ya, bukan hanya di Ngerati saja, Ngerati daerah Pasuruan. Ya, next. Ya, untuk Shorthorn ini asalnya Inggris, Huntsville, warna bulunya bervariasi, ada putih berbecak, coklat atau merah coklat, produksi susunya tinggi, kualitas karkas bagus atau dual purpose, ya. Dia bisa menghasilkan karkas dan dia juga penghasil susu, ya. Maksudnya dual purpose ini. Next. Ini yang lineback, ya. Ini juga menghasilkan karkas dan susu. Bulunya hitam dengan garis putih sepanjang punggung depan belakang, ya. Juahat ini ya, galak sifatnya, ya, temperamental. Next. Ya, kita ke Sahiwal. Ini crossbreed
ada Sahiwal Pakistan, Australian Holstein ya, tahan terhadap cuaca panas di sini atau wilayah tropis dan tahan terhadap gigitan caplak ya. Produksi susunya termasuk lumayan lah 3.000 per tahun. Kadar lemaknya 4 ya, kadar proteinnya 3,6. Ini banyak di India sebenarnya ya. Di Indonesia jarang sekali ada. Next. Kita ke arah pemilihan bibit. Tadi ya, ada pemilihan bibit, pakan, dan manajemennya. Untuk pemilihan bibit, ini tolak ukur bibit sapi perah untuk induk. Ya, kalau kita bicara sapi perah, pasti yang betina, ya, bukan yang jantan. Jumlah produksi susu per laktasi yang dilihat, persentase lemak dalam susu ya ini ya, bukan dalam daging. Bahan kering tanpa lemak atau disingkatnya BKTL, solid non fat ya. Itu yang dilihat. Berat lahir, kalau berat lahirnya kecil atau akan mempengaruhi produksinya ya. Pada masa muda dan dewasa beratnya juga dilihat. Umur pubertas dan jarak beranak, calving interval maksudnya ya. Itu juga harus diperhatikan. Muda saat melahirkan ya, itu bentuk tubuhnya itu dilihat dari pelvisnya ya, pelvis tulang punggung itu pinggul. Kalau besar berarti dia gampang melahirkan ya. Kecacatan atau abortus juga ya, lahir cacat atau abortus, temperamen dan kekuatan kaki. Kenapa kekuatan kaki? Ini saat dia untuk menopang tubuh ya, itu sangat diperlukan. Next. Untuk standar mutu bibit sapi perah FH lokal ya, yang peranakan tadi, sapi perah bibit harus sehat, bebas dari cacat fisik, itu bisa dilihat dari matanya dulu. Ya, kalau kita memeriksa antemortem namanya, pemeriksaan sebelum disembelih, antemortem. Dari cacat mata, kebutaan, tanduknya patah, pincang, lumpuh ya, kakinya dan kukunya abnormal serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh yang lain. Itu standar umumnya. Semua sapi bibit harus bebas dari cacat alat reproduksinya. Ya, abnormalitas ambing, tidak simetris putingnya ya. Itu dan tidak menunjukkan gejala kemandulan. Biasanya terdapat kawin berulang. Kawin minta kawin terus ya, itu juga masalah ya. Sapi jantan untuk bibit ya harus siap sebagai pejantan serta tidak menderita cacat terutama di alat kelaminnya. Anda lihat testisnya, simetris apa tidak? Ya, karena testis ini penghasil dari tempatnya sperma. Gitu ya. Oke, next. Yang khusus tadi yang umum ya, ini yang khusus. Warna bulu, belang, hitam putih ya, karena FH kan ya, ujung ekor putih, dahi ada warna putih berbentuk segitiga biasanya begitu. Ya, tanduknya mengarah ke depan, ke atas ya. Pada jantan lebih panjang daripada betina. Ya. Kemudian bentuk badannya itu segitiga ya, kalau sapi perah ini ya. Dilihat dari kepalanya panjang, dahinya seperti cawan, moncongnya besar dan proporsional, ambingnya simetris, ya, puting normal dan padat dan simetris. Next. Ke arah pakan tadi ya, ingat ya, 60-70% biaya produksi itu adalah pakan. Ini standar mutunya untuk pedet ya. TDN, total digesti nutriennya, jadi berapa yang dia makan itu menghasilkan 65%. Ya, berat badan atau produksi susu ya, harusnya berat badan ini 65%. Ya, TDN itu total digesti nutrien ya. Kadar air maksimal 14%,
sedikit banget. Oh, ini pedet sih ya. Protein kasar minimal 20%, serat kasarnya 18%. Pedet ya. Pedet ini harus ada kalsium yang masuk. Ya, kalsium selalu diimbangi oleh fosfor. Ada Ca, ada P. Ya, di sini wajib ada vitamin A untuk pedet ini, untuk pertumbuhan ya. Sekitar 1.700 international unit ya per kilogram bahan kering. Next. Untuk bahan pengawet bisa dengan antioksidan ya, ada acetoquinin atau dengan herbal ya. Untuk bahan tambahan ada vitamin tadi, vitamin A, vitamin D, mineral ya. Oke, ini ada kontaminasi dan hygiene, bebas dari kontaminasi serangga. Jamur yang merugikan, tapi yang tidak merugikan boleh ditambahkan ya, tapi biasanya tidak digunakan jamur karena jamur itu menyebabkan alfa toksin, ada toksinnya. Ya, zat kimia yang merugikan itu juga tidak perlu kita menambahkan aditif yang untuk growth promotor gitu, enggak boleh ya. Benda asing non nutrien yang menurunkan nilai gizi ya. Next. Untuk darah dari pedet darah ya 63% untuk TDN-nya, kadar airnya 14%, proteinnya 16, serat kasarnya 18, ya kalsiumnya 0,4, fosfornya 0,26 dan vitamin A minimal yaitu kalau tadi 1.700 ini 1.200. Oke, next. Ini untuk yang laktasi. Jadi di sini laktasi ini sangat dibutuhkan ya untuk kadar standar konsentratnya. Kadar airnya 14, proteinnya 14, lemaknya 7 ya di sini. Abunya 10, kalsiumnya tinggi ada sampai 1,2 ya. Kalau kalsiumnya tinggi, fosfornya turun. Ya 0,6. Ada ANDF kakak mana? Nanti sini enggak? Suruh sini. Maksimum 35 untuk ya, ada UDP maksimum 5,6, alfa toksin harusnya enggak ada ini ya. Tapi kita tidak bisa menghilangkan 0 alfa toksin itu. Maksimum 100 ya, TDN-nya minimum 6,8. 68. Tinggi di sini ya. Next. Yang terakhir adalah manajemen pemeliharaan. Dalam memelihara sapi perah, kita harus melihat lokasi peternakan maupun perkandangan ya, seperti sapi potong. Yang perlu diperhatikan, sapi perah ini di Indonesia secara genetik pasti bukan dari tropis kan ya, FH. Kan daerah subtropis. Ya, meskipun dikawinkan dengan tadi PO atau Madura. Sebaiknya tetap disesuaikan agar produksinya optimal sehingga pemeliharaannya di daerah yang dingin ya, di pegunungan gitu ya. Next. Ada yang bertanya dari sini? Stop share siapa? Ragil, terima kasih ya. Ada yang punya sapi perah? Ya di Punya saya, Dok. siapa yang punya? Saya nggak punya kalau saya, Dok. Di mana, Nak? Berapa ekor? Oh, saya nggak punya, Dok, kalau sapi perah, Dok. Oh, sapi potong punya. Saya punyanya puyuh, Dok. Apa? Puyuh. Oh, bagus ya. Saya bagus. Puyuh itu agak susah loh, Ragil ya. Kalau saya sih, saya punyanya domba. Saya sedang beternak domba, ada 150 atau 100 apa 200 itu. Ya, itu kita silangkan. Nanti kalau puyuh itu apa? Puyuh pedaging atau petelur, Ragil? Petelur, Dok. Petelur ya. Wah, kaya raya kamu kalau puyuh tuh. Kalau berhasil, amin ya. Semuanya saja.
usaha itu harus dimulai dari masa seusia Anda, Nak, ya. Jangan seusia saya baru usaha. Waduh, itu kedaluarsa ya nanti. Ya, semangat ya Ragil. Nanti kalau Anda bisa sambil diskusi gitu ya. Untuk bila seringkali masalah pakan terutama di Puyu itu sama lingkungan itu suhu terutama yang harus diperhatikan. Ya. Ada pertanyaan dari sini tentang sapi perah? Izin bertanya, Dok. Ya. Saya izin bertanya ya, Dok. Saya itu pernah melihat sapi perah yang punya bapaknya itu impor begitu katanya, Dok, dari dinas. Dan itu dari Australia, FH. Tapi itu kayak tidak ada tanduknya gitu, Dok. Seperti kepala saja, atau itu memang aslinya, atau itu peranakan FH begitu, Dok? Iya, FH itu ada yang bertanduk, ada yang tidak memang, Putri. Ya. Jadi kenapa? Itu memang genetiknya seperti itu. Ya, ada yang bertanduk, ada yang tidak. Sapi perah itu kan sebenarnya bukan masalah tanduknya. Ya, kalau sapi potong memang tanduk yang diutamakan. Karena apa? Untuk menghandle waktu dia dipotong. Ya, sapi pedaging itu. Tapi kalau sapi perah bukan, kita lihatnya adalah dari ambingnya. Gitu ya, kalau memilih sapi perah, lihat ambingnya. Ambingnya sehat, banyak pembuluh darahnya besar ya, sehingga dia berarti sehat. Terus kemudian putingnya 4 dan simetris, gitu ya. Gitu ya, Putri. Iya, baik, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, ada lagi yang bertanya? Izin bertanya, Dokter. Ya, Alfian, silakan. Saya sebenarnya penasaran ya, Dok. Maksudnya apakah bisa sapi Eva itu dikawin silang dengan sapi simental atau limusin? Nantinya kan melahirkan itu kan ada 2 kemungkinan, bisa jantan, bisa betina. Nah, untuk sapi jantannya kan lumayan, Dok, bisa dijadikan untuk untuk sapi pedaging. Nah, ya syukur-syukur hasilnya anak yang dilahirkan itu betina kan bisa performance-nya kan bisa besar dan menghasilkan susu yang banyak. Itu apakah diperbolehkan ya gitu, Dok, untuk kawin silang begitu? Boleh, Terima Nak. kasih. Di Sidoarjo tempat saya, hampir semua itu dikawinkan dengan simental atau limusin. Evanya itu. Iya, malah ya orang-orang itu pengennya jantan. Karena apa? Dagingnya lebih banyak. Ya. Jadi jantan FH itu dagingnya lebih banyak. Sebenarnya ya seringkali waktu Idul Adha, oh jantan FH sapi perah gitu kan, dianggap sapi perah betina, bukan jantan. Betina dagingnya lebih banyak daripada sapi Bali atau bukan Bali, simental sendiri. Sehingga waktu dikawinkan itu harapannya malah jantan yang keluar. Ini prakteknya loh ya. Saya juga enggak tahu teorinya. Kenyataannya di lapangan itu seperti itu ya. Sehingga di sini itu kebanyakan ya malah disilangkan bukan dengan FH, malah kalau disilangkan dengan FH itu enggak bisa gitu, enggak bisa sehat maksudnya. Akhirnya disilangkan kan kawinnya IB ya, enggak pernah kawin alam ya. Di sini sekarang enggak ada kawin alam itu. Semua pakai IB, hampir semua ya di peternakan sapi itu dengan IB, inseminasi buatan. Itu simennya, spermanya itu simennya itu adalah sapi simental, limusin gitu. Dan FKH UNER ya itu punya teaching farm yang menghasilkan simen atau sperma, limusin dan simental. Ya, jadi itu sudah dipergunakan untuk dikawinkan ke sapi perah, gitu ya Alfian. Enggak apa-apa, nanti hasilnya penghasil susunya ya besar sama itu loh dari yang PFH ya. Sekarang itu jarang ada FH malahan. Kalau FH-nya enggak bisa beradaptasi dengan baik, Alfian. Ya, sehingga yang ada sekarang itu justru PFH. Karena kan kondisinya tropis ya. FH sendiri kan subtropis. Gitu. Ya, ini yang di lapangan ya, yang karena kita tahunya di lapangan seperti itu, Alfian.
Iya, dokter. Terima kasih untuk Ya, jawabannya. ada lagi yang bertanya? Izin bertanya, Dok. Siapa ini? Saya Jaisa, Dok. Jaisa, ya. Silakan Jaisa. Ini, Dok, sebenarnya bukan nyambung sama materi sih, Dok, tapi kayak curhatan dari masyarakat, Dok. Iya, kenapa, Nak? Kan saya dicurhati sama orang. Kalau misalnya ternak itu ya cuma bisa ternak dan uangnya itu musiman gitu loh, Dok. Sedangkan mereka kalau buat kebutuhan sehari-hari itu dialihkan ke berkebun. Lah saya ditanyai, Dok, dicurhati kayak gitu kayak mereka. Nah, menurut jenengan gimana gitu, Dok, responnya, Dok? Ternak Soalnya apa, saya Nak? pas Ternak itu apa? dalam, Dok, Ternak apa? ternak sapi, Dok. Sapi perah apa sapi potong? Sapi perah, Dok. Sapi perah ya? Nggih. Di Lah daerah mana itu, Jaisa? di Wonosalam, Dok. Oh, Kabupaten Wonosalam. Loh, Jombang. tempatnya sapi perah. Iya, Wonosalam ya. Nggih. Iya. Iya, menurut saya sih kalau manajemen dia bagus ya, karena Wonosalam kan tempatnya. Terus kan ada di setornya ke KUD gitu ya. Kan disuplai juga pakannya dari KUD sebenarnya. Ya. Kemudian setornya ke KUD. Kalau manajemennya bagus dan hasil dari pemerahannya bagus itu ya juga bagus sebenarnya. Ya, tapi kenyataannya memang peternak itu yang di pedesaan kan hanya punya 1-2 ekor gitu ya, Jess ya. Itu yang kurang gitu maksudnya hasilnya kalau mengandalkan hanya dari sapi saja. Bayangkan satu hari dia berapa, kalau di Wonosalam itu bisa sampai di atas 15 liter harusnya ya. Kalau dia di bawah itu pasti rugi gitu. Lain halnya karena harga susunya murah ya, karena kalau di Sidoarjo sini 10 liter per hari atau 8 liter aja per hari itu sudah untung ya, karena harga susunya mahal gitu, tergantung dari harga susu memang. Nah, ini perlu dikoordinasikan dengan KUD-nya. Ya, kalau di Sidoarjo kan tidak ada KUD, jarang peternak itu jual ke KUD, jadi jual langsung ke konsumen, harganya lebih tinggi. Tapi ya hanya sedikit kan, ya. Kalau KUD kan banyak gitu. Ya, mungkin bisa dikoordinis dengan KUD-nya gitu ya, Jasa. Kalau itu, Dok, izin tanya lagi, Dok. Kan kita kan mahasiswa kedokteran hewan, Dok. Lah kan calonnya dokter hewan. Lah Ya. perannya kita di KUD nanti gimana gitu, Dok? Buat meningkatkan ekonominya masyarakat yang kayak ada problem kayak gitu, Dok. Iya. Ya, dokter hewan KUD itu untuk bagaimana ya, selain untuk kesehatan sapinya juga produksinya, Cesa. Kalau produksinya bagus ya, manajemennya bagus, pasti peternak ini penghasilannya juga bagus. Itu peran dari dokter hewan sangat berperan. Hampir semua KUD susu itu dipegang oleh dokter hewan. Ya, seperti kemarin saya ke KUD Sendang, Tulungagung, Dokter Hewan Didik ya, alumni FK UNER juga. Mereka makmur-makmur untuk peternaknya karena dikelola dengan baik. Ya, seperti di Grati itu juga begitu. Ya, ini tugasnya Cesa ya, nanti kalau sudah lulus ya, kembali ke kampung halamannya, kemudian jadi dokter hewan KUD gitu ya, untuk meningkatkan produksinya ya, dan membuat harga lebih tinggi ya, dengan misalnya meningkatkan lemaknya yang bisa akan meningkatkan harga susu itu di lemaknya ya, Cesa, dengan lemak yang tinggi, kemudian TPC total plate count, kandungan bakteri yang di bawah standar ya, itu akan meningkatkan nilai rupiahnya. Kalau distorkan ke pabrik susu seperti Nestle, harganya sangat tinggi. Itu yang mungkin bisa meningkatkan penghasilan dari peternak. Gitu ya, Cesa? Itu tugasnya dokter hewan itu. Bagaimana menghasilkan susu yang sehat ya, dengan rendah bakterinya. Gitu. Semangat ya, Cesa? Nggih, baik, Dokter. Terima kasih nggih, Dok. Sama-sama. Ada yang bertanya lagi?
Ya, silakan Ahmad, Julian. Mm-mm. Ya, saat masalah laktasi sakit, ya misalnya tahu, oh ini kena mastitis, ya diobati, tapi susunya tidak boleh dijual, ya sehingga dihentikan proses pemerahannya, gitu ya, diobati. Atau kalau diperah, susunya tidak dijual, biasanya begitu, dan tidak boleh karena mengandung antibiotik kan, ya gitu, dan dihentikan pemerahannya, gitu ya Ahmad Julian. Kalau misalnya ngotot diobati, pakai yang topikal aja, jadi tidak masuk ke air susunya, ya seperti dipeng puting, ya celup puting itu loh nak, ya dicelup gitu, ya itu untuk pengobatan dari luar, itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dengan menginjeksi antibiotik itu enggak boleh, ya atau maksudnya enggak boleh, itu enggak boleh diperah sehingga berhenti. Kalau sapi tidak diperah akan berhenti. Ya, itu yang dilakukan pengobatan, tapi harusnya dilakukan di masa kering. Ya. Gitu ya. Nanti kita dokter hewan nggak langsung, wah diobati aja, ya diobati harus, tapi air susunya itu yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat karena mengandung antibiotik. Ya. Kalau mengandung antibiotik ya. Oke, gitu. Ada lagi yang bertanya? Sama-sama. Sudah? Tanya dokter. Ya, siapa ini? Elham. Oke, dokter. Jadi kan kalau di sapi perah itu penyakit yang paling ditakuti oleh peternak itu kan itu nggih, mastitis. Iya. Nah, kemudian kan ketika mastitis itu sudah diakut kan biasanya putingnya sampai mati kan dokter, cuma tinggal 3. Nah, namun di lain sisi itu ada sapi yang meskipun putingnya tinggal 3 tapi produksinya masih tetap Bagus. seperti puting 4 itu faktornya apa gitu dokter? Kan putingnya tinggal 3 tapi produksinya masih Masih bisa, nak. tetap. Asal ambingnya masih sehat. Yang utama kan ambing, puting itu kan jalan saja, jalan keluarnya. Ya, kalau ambingnya itu sehat, ya itu bagus ya. Yang penting ambingnya, putingnya 4, tapi ambingnya rusak, nggak bisa keluar susunya. Ya, yang penting ambingnya sehat, nak. Gitu, dan sapinya sehat, nggak apa-apa. Putingnya 3, masih untung putingnya 3 kan ya. Itu yang penting ambingnya sehat sehingga bisa dikeluarkan tuntas, dan pemerahan itu harus tuntas. Mastitis ini biasanya karena ada faktor ini, waktu memerah itu enggak tuntas, peternak itu masih ada susu yang di dalam puting, sehingga ini yang menyebabkan bakteri masuk. Susu itu kan media yang sangat bagus untuk pertumbuhan bakteri, ya karena proteinnya yang tinggi tadi, gitu ya Ilham. Enggak apa-apa, nak. Yang penting ambingnya yang sehat, gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sudah? Ya. Sudah dokter. Hanifah, silakan. Siapa? Bukan. Iya, silakan. Enggak, produksi susunya berhenti, nak. Enggak radang, produksi susunya berhenti. Ya, enggak langsung diberhentikan gitu enggak. Misalnya pemerahannya sehari 2 kali, ya.
diperahnya 1 kali dulu gitu. Kemudian diperah selama 3 hari, diperah 1 kali, kemudian tidak diperah gitu semua gitu. Nah, nggak langsung diberhentikan ya, kaget lah kalau seperti itu ya, gitu ya. Nggak akan radang kalau seperti itu, ya. Radang itu berarti dia apa sih radang itu karena ada inflamasi kan ya, ada infeksi masuk. Nah, itu yang harus diobati ya. Bukan ngerangsemi, maksudmu ngerangsemi ngono ta kayak menungso ngerangsemi. Enggak, Nak, ya. Kan masih diperas dan dihentikannya perlahan-lahan gitu ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Sama-sama. Ya, sudah? Bila tidak ada. Kenapa Hanifah? Iya, mau jawab tadi sudah tidak ada dokter. Oh gitu ya. Oke, ya. Bila tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Semoga bermanfaat ya share ilmunya sedikit ini. Ya, untuk selanjutnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Memang kita kadang itu teori sama praktek itu berbeda ya. Kebetulan kita kan sering ada di lapangan ya. Jadi tahu keadaan yang di luar, tahu kondisi peternak, tahu kondisi sapinya. Apalagi kemarin kena PMK itu ya. Hampir semua kalang kabut sampai sekarang dampaknya sebenarnya. Dan alhamdulillah bisa diatasi perlahan-lahan meskipun belum 100% ya. Jadi kasus PMK kemarin di sapi perah itu sampai berhenti total ya. Misalnya satu kandang ada yang punya 125 ekor gitu ya, kena semua dan banyak yang menimbulkan kematian ya. Atau dipotong paksa gitu peternak kemarin itu ya. Sekarang kan sudah reda untuk PMK ya karena vaksinnya sudah ada ya. Oke gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih diingatkan dan saya mohon maafkan ini PHL-nya berubah-ubah ya untuk PHL-nya. Selamat menjalankan ibadah sholat dulu ya. Sudah Isya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sehat selalu dokter. Amin. Junior. Dok, izin bertanya. Epi tak balas lewat chat WA. Junior. Dok, izin bertanya. Dokter izin bertanya.